Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video ini saya mau cerita tentang tips untuk presentasi, bisa jadi presentasi lomba, lomba KTI, karya tulis ilmiah, PKM, PIMNAS, atau mungkin juga sidang skripsi, presentasi praktikum, tugas kuliah, dan lain sebagainya. Tapi saya disclaimer dulu, saya bikin video ini bukan berarti saya merasa udah jago presentasi, enggak sama sekali. Saya cuma mau cerita tentang saya pernah ngeliat orang-orang presentasi yang menurut saya ada hal-hal yang bisa saya pelajari dari mereka gitu. Oke, langsung aja. Ini tips presentasinya. Menurut saya, untuk bisa membuat presentasi yang baik, kita juga harus menyusun materi juga dengan baik. Kalau saya, biasanya menyusun materi itu jadi 5 bagian. Opening, pendahuluan, pembahasan, penutup, kemudian closing. Nah, di opening ini sendiri biasanya saya mencoba menarik perhatian dari audiens saya gitu. Saya pernah melihat ada anak UB presentasi di PIMNAS 31 waktu itu, dia presentasi dengan cara nari, lengkap dengan pakaiannya, pakaian adat, make up, musik, melakukan tarian daerah. Saya lupa nama tariannya. Ide yang mereka lombakan pada waktu itu adalah membuat mobile apps sebagai guiding di museum kesenian daerah, kalau saya nggak salah gitu ya. Atau ada juga openingnya waktu itu saya lihat juga ada yang pakai quotes, tapi quotes tentang inovasi di bidang pertanian, tapi dia membawakannya bisa dibilang roman-romannya dramatis gitu, roman-roman dramatis, jalan dari belakang kayak baca puisi sampai ke tengah baru salam gitu. Ya mungkin hal-hal kayak gini yang agak sedikit beda dari biasanya. Biasanya orang cuma assalamualaikum atau mengucapkan salam, selamat pagi, selamat siang. Nah, orang-orang seperti ini yang biasanya membuat beda dan lebih menarik perhatian karena orang bertanya-tanya dulu kan, ini orang mau ngapain gitu. Nggak jelas kadang. Baru setelah itu, ya yang penting pede aja gitu. Oke, setelah opening kita dapat perhatian, kemudian langsung masuk ke pendahuluan. Ya, sebelumnya perkenalan ya. Termasuklah perkenalan, sebutin judul dan lain sebagainya lah. Pendahuluan, biasa. Terus juga pembahasan, ya isi dari presentasi kita, kontennya apa, kemudian penutup. Nah, kalau saya paling suka ngelihat presentasi orang-orang waktu itu, mereka dari pendahuluan ataupun juga pembahasan dikasih video yang dengan musik yang bersemangat gitu ya, atau musik yang menyayat hati ibaratnya gitu. Jadi orang itu dalam waktu 30 detik sampai 1 menit itu sudah dapat masalahnya, kemudian sudah dapat langsung idenya. Jadi dalam satu buah video itu mereka buat, kita langsung nangkep gitu, dan di situ sudah sangat jelas. Kalau di PIMNAS waktu itu, orang-orang biasanya naruh video itu sebelum closing ya, sebelum penutup. Jadi orang-orang pada masih semangat semua, kemudian videonya selesai langsung ditutup. Nah itu kesannya untuk orang-orang yang nonton, audiens itu masih bagus banget. Oke, nah untuk closing sendiri biasanya juga saya kasih quotes ya, quotes-quotes yang ringan, misalnya dari quotes-quotes tentang betapa pentingnya berinovasi, berkreativitas, misalnya dari Pak B.J. Habibie dan lain sebagainya lah. Bang, tanya dong bang, Apa? kalau quotes kalau penutupnya apa, kayak doa, kayak khotbah gimana bang? Pakai doa. Ya boleh aja sih. Saya pernah lihat ya, orang ada temen saya waktu itu dia presentasinya opening, tapi openingnya pakai hadis atau pakai ayat Al-Quran, saya lupa ya. Pokoknya itulah. Boleh ya? Boleh aja dia sambil ngaji, suaranya kan bagus ya waktu itu. Dan enak-enak aja gitu dengernya. Karena mungkin relatif juga sama materinya dia. Oke, lanjut. Setelah itu kita punya materi yang kuat, lanjut ke selanjutnya adalah persiapan untuk presentasi gitu ya. Tentunya setelah punya materi yang kuat, kita juga harus punya mendesain slide kita. Kalau presentasinya pakai slide ya, mendesain slide itu yang ya sesuai mungkin lah, sesuai mungkin. Kalau saya pribadi saya lebih suka yang simple. Ya ada juga yang sukanya colorful dan sebagainya, ya itu balik lagi ke individu masing-masing ya. Lanjut, setelah kita bikin slide yang sesuai, bikin animasi kadang untuk menjelaskan suatu problematika atau mungkin cara kerja dan lain sebagainya, dibanding cuman dengan verbal. Kalau seandainya bisa animasi itu lebih mempermudah kita menjelaskan, ya kenapa nggak pakai animasi gitu, effort sedikit. Selanjutnya jangan lupa latihan
sebelum presentasi jangan lupa latihan bicara dengan direkam. Saya biasanya direkam sih, nggak depan kaca ya. Karena kalau direkam saya bisa lihat juga waktu presentasi. Karena kalau dalam lomba biasanya waktu presentasi itu penting banget. Kalau misalkan LKTI atau PIMNAS, saya lupa ya, sekitar 10-20 menitan. Nah, kalau bisa mepetin aja, kalau di 10 menit berarti ya sekitar 9-50-an detik gitu. 9 menit 50-an detik itu kita udah harus ya udah tutup gitu. Dan saya pribadi, kita latihan ini juga fungsinya kita ya menghafalkan materi yang mau kita bawakan. Karena slide presentasi kalau menurut saya hanya sebagai alat bantu aja. Jadi jangan sampai kita kalau nggak ada slide, kita nggak bisa presentasi. Tapi latihanlah seolah-olah kita nanti presentasi itu ada nggak ada slide, oke lanjut aja gitu. Kita tetap menguasai. Oke, lanjut. Setelah kita latihan, kemudian di hari H misalnya, atau di H-1 kita akan presentasi, jangan lupa untuk ngecek slide. Ngecek slide presentasi kita. Kalau misalkan untuk lomba, biasanya kan nanti pada saat presentasinya itu kita pakai laptop panitia atau komputer panitia. Itu jangan lupa dicek apakah slide presentasinya sesuai gitu dengan apa yang ada, apa yang udah kita buat di laptop kita. Atau mungkin animasinya jalan nggak, berat nggak transisi slide-nya. Atau mungkin videonya keputer nggak, ada suaranya nggak, dan sebagainya. Nah, hal-hal kayak gitu yang perlu kita cek H-1 lah. Kenapa H-1 ya? Karena supaya kalaupun ada masalah, kita masih punya waktu untuk ngedit-ngedit slide-nya. Kemudian, jangan lupa pada saat presentasi ya kita berpakaian dan berpenampilan yang baik. Misalnya kalau buat cowok ya pakai minyak rambut, misalnya cuci muka dulu. Kalau untuk saya kan, muka saya agak sedikit berminyak. Biasanya saya pakai kertas minyak itu kalau mau presentasi doang sih. Sehari-hari saya nggak pernah pakai ya. Ya itu saran sih, biar lebih enak dilihat aja. Ya pakai pakaian yang nyaman lah, yang enak gitu. Ya biar juga kita ngerasa pede aja ya. Ngerasa keren mungkin. Oke, lanjut. Nah ini, kalau ini saya lupa ya saya dapat dari mana ya. Tapi kayaknya dari pelatihan deh. Pelatihan dari IPB. Waktu itu disaranin kita pakai kalimat menyapa audiens ya sekitar 2-3 menit sekali lah. Hanya untuk sekedar menarik perhatian mereka lagi ketika mereka udah lost gitu misalnya. Itu ketika kita presentasi 2 menit. 2-3 menit mungkin ada sedikit presentasi kita sedikit membosankan ya, kita tarik lagi perhatian mereka misalnya dengan manggil lah ibaratnya, dengan nyentil para juri dan hadirin yang saya hormati, atau para generasi bangsa yang saya hormati, atau para generasi harapan bangsa, ya dan lain sebagainya lah. Ya, hal-hal seperti itu yang menurut saya bisa menarik perhatian orang lagi. Oke, saya pikir itu aja yang bisa saya ceritain di video ini. Semoga bermanfaat. Amin. Amin. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.